Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Selamat pagi, shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Di pagi ini kembali lagi bersama saya Pendeta Stefit Muneisehe. Renungan pagi kita tanggal 16 Januari berjudul Kita Harus Mencari Dia. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan di pagi hari ini, oleh karena kebesaran yang Engkau berikan selalu kepada kami. Kami merasakan akan berkat-berkat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami siap sedia untuk mendengarkan dan membacakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat inti kita di pagi hari ini terdapat di dalam Amsal 8 ayat 17. Firman Tuhan berkata, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Penjelasan: walaupun Allah tidak berdiam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, namun Ia menghormati dengan kehadirannya pada perkumpulan umat-Nya. Ia telah berjanji bahwa apabila mereka datang beramai-ramai mencarinya untuk mengaku dosa-dosanya dan berdoa satu sama lain, Ia akan bertemu dengan mereka oleh Roh-Nya. Tetapi barang siapa yang berkumpul untuk menyembah Dia haruslah membuangkan setiap kejahatan. Kecuali mereka menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dan di dalam keindahan kesucian, maka perkumpulan mereka akan percuma. Alfa dan Omega Jilid 3 halaman 39. Kita harus berpaling dari ribuan pokok persoalan yang mengundang perhatian. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu dan menimbulkan pertanyaan, tetapi berakhir dalam kekosongan. Minat tertinggi menuntut perhatian dan tenaga yang sungguh-sungguh yang begitu sering diberikan kepada hal-hal yang relatif tidak berarti. Menurut katamu, siapakah Kristus itu? Inilah pertanyaan penting. Apakah engkau menerimanya sebagai juru selamat pribadimu? Kepada semua orang yang akan menerimanya, diberikannya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yesus telah menyatakan Allah kepada murid-muridnya dalam satu cara yang menimbulkan satu tugas khusus dalam hati mereka, seperti juga yang Ia ingin lakukan dalam hati kita. Ada banyak orang yang terlalu banyak berpegang kepada teori, telah kehilangan pandangan akan teladan kuasa juru selamat yang hidup. Mereka kehilangan pandangan tentang Dia sebagai pekerja rendah hati yang menyangkal dirinya. Apa yang mereka perlukan adalah memandang pada Yesus. Setiap hari kita memerlukan pernyataan yang segar akan hadirat-Nya. Kita perlu mengikuti dengan cermat contoh yang diberikannya tentang penyangkalan diri dan pengorbanan diri. Pengetahuan akan Allah dan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam tabiat adalah suatu kehormatan di atas segala hal lain yang dinilai
di dunia atau di surga. Seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 420 dan 421. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat di pagi ini. Ketika kami mencari Engkau, Engkau akan memberikan kuasa-Mu dan membalikan wajah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami meminta akan berkat-berkat Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan firman Tuhan di pagi ini menyatakan satu kuasa di mana Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Shalom.